Oke, selamat siang all trader ya, dimanapun berada. Bayu khususnya ya, mencoba menganalisa gold dari time frame ke time frame ya. Tren mayor kita harus tahu di mana gold monthly dulu ya. Kita melihat sebuah monthly. Ini berdasarkan swing ya. Berdasarkan swing nanti ke depan saya buatkan video bagaimana estafet harga dalam periode tertentu ya, perjalanan harga dalam periode tertentu. Nanti saya buatkan video lagi. Ini kita menganalisa harga secara swing perjalanan. Yang perlu diketahui adalah yang pertama kali dia berbicara market itulah adalah hulu atau startnya harga ya. Disinilah harga break up daripada penurunan beberapa tahun yang lalu ya. Breakdown, dia lalu ada break up, dia mempunyai level entry kembali ya. Level entry kembali, support, resisten, high dan low nya ditandai dengan fraktal atas ya, fraktal atas, fraktal bawah ya. Berbulan-bulan, bertahun-tahun ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun berturut-turut ya, dia break up dan dia sudah sampai level TP2 ya. TP2 1908 adalah resisten di mana high tertinggi, dan ini sudah di break ya, di break daripada harga tertinggi beberapa tahun yang lalu ya. Breakout re-entry, dia larinya kemana lagi, yaitu TP3 atau level 423, karena resisten atau TP2 daripada kenaikan pertama kali beberapa tahun yang lalu, dia sanggup nembus level TP2 ya, sempurna itu buyer itu. Dimana buyer yang break pertama kali supportnya menjadi pijakan kembali re-entry-nya ya. Itu jangka panjangnya gold tetap akan naik dengan pola running base running. Penurunan 4 bulan yang lalu itu bisa menjadi area base atau membuat base area. Lalu kita shorting daripada time frame di bawahnya ya. Time frame di bawahnya setelah membentur level 4 TP2 ya, monthly, dia re-entry ditandai dengan munculnya seller, terjadilah satu swing yang namanya swing di weekly nih ya. Swing di weekly ditandai dengan fraktal high, fraktal low ya. Lalu satu swing ini mempunyai level entry kembali koreksinya nih ya. Tepat di OP2 dia naik kembali ya. Nah, kita menunggu momen-momen di saat di all time frame ya, all time frame di mana terjadi sebuah swing, dia re-entry, tunggulah dia menyentuh level entry kembali ya, OP1, OP2 atau Fibonacci itu saya rubah sendiri ya, di level 38 atau 23 dengan stop loss di atas 0 atau cut loss bila dia breakdown atau break swing ya. Jadi kenaikan kemarin tepat dia di level 23, dia naik kembali, sekarang dia membentur supply ya, jauh ke depan ya. Jadi level support berdasarkan time frame besar adalah 1908. Yang jelas minggu ini ya 1908 bergerak di atas 1908 masih dengan penurunan ekstrimnya tadi malam setelah membentur supply ya, membentur supply. Lalu strateginya seperti apa? Strateginya kita masuk di time frame kecil, kok nggak kelihatan ya di time frame H1 ya. Saya ganti trendline ini, ada apakah di 1908 ini ya, sekitar sinilah, di area sini. Yang jelas sudah ditembus bolak-balik ya. Lalu di manakah kita mencari level entry daripada gold ya? Itu buy limit saya bisa jadi kebuang, itu nanti saya buang ya, saya presisikan. Nih di swing daily high low di sini ya, di sini. Ini nanti akan muncul fraktal high ini.
Intinya high itu ditandai dengan koreksinya candle. Dia buyer muncul seller itu bisa dijadikan high-nya ya setelah muncul candle penyela. Tadi ada level support resisten Fibonacci 261 di level 1908 di swing daily ini yang terakhir ini ya, swing terakhir dia di level 50, sabar itu 50 ya, siap level 61, OP1 38, OP2 23 ya. Di satu swing inilah saya menunggu entry kembali untuk buy lanjut daripada monthly ke atas ke level 423. Nanti setelah monthly tercapai level 423 atau TP3, disitulah ending sebuah tren yang mana akan mengalami penurunan kembali. Lalu bagaimana bila harga di swing daily ini di breakdown berarti kemungkinan harga akan kembali turun lagi ya. Dia mencari level swing bawahnya lagi. Lalu bagaimana menandai sebuah swing ya, di mana ada responsif. Terima kasih. Nih, ini ditandai dengan adanya crossing MACD ya, high low ini. Nah, ini loh cara menandai menarik swing itu ya. High dan low-nya pakai AO, ABSAM bisa, pakai MACD bisa ya. Lalu yang jelas swing ini ya, high low-nya ini sudah di break. Ini sudah di break. Ini sudah di break. Karwan ini sudah gugur ya. Yang menjadi penentu lagi adalah swing yang ini. Ya. High low ya. High low terdekat lah. Kita pakai psikologis kita, karena goal ya. Goal psikologis kita nggak mampu mengikuti swing time frame besar. Ya, psikologis. Dan ke plotting satu candle H1 saja sudah mumet ya. Tapi kita harus tahu irama. Kita mengikuti alur harga dari time frame ke time frame ya. Tren mayornya seperti apa, kita mengikuti dari H1, ikutilah alur harga sesuai dengan level entry di time frame besar ya, seperti itu. Lalu ini sudah gugur ya sellernya, berarti ada kemungkinan dia naik. Kalau toh dia re-entry di swing inilah level entry nge-buy kembali ya, punya level entry di sini karena ini sudah break up ini ya, break up kembali, dia sudah menggugurkan daripada high-nya swing ini, gugur swing yang ini ya, swing yang ini gugur tapi mempunyai supply, dia turun koreksi. Lalu sekarang harga akan berbicara di dalam satu swing daily ini ya, satu swing daily. Nanti saya nggak entry sekarang, saya menunggu masuk level entry karena lebih baik saya menunggu ini ya, menunggu di H1 nanti dia sanggup break up lagi di mana dia bergerak di atas MA ya. MA-nya saya pakai ini ya, MA trend ya, lalu pakai lagi ada MA kecilnya. Ini MA bawaan ya, hanya 2 MA ya, selesai. Lalu seedway-nya di mana? Seedway-nya harga itu nanti ya di sini. Seedway-nya harga swing ini ya. Ini mempunyai harga pantulan-pantulan. Jadi yang namanya seedway, market akan bergerak pendek-pendek ya. Tarik ibu satu swing H1 ini ya. Bila dia break up kembali, bergerak di atas ini, dia akan mengalami kendala di level-level entry di swing yang terbentuk di H1 ini ya. Bila nanti ini MACD-nya ke atas, berarti dia ada kemungkinan akan membentur daripada swing-swing ini ya, swing ini loh, yang barusan terjadi semalam ya, Lalu saya buang satu persatu ya, kita masuk ke
ini swing ini ya, namanya swing itu rentetan harga high dan low, itu swing ya. Itu mempunyai level entry turun kembali. Jadi saya diprediksikan dalam minggu ini market tetap akan sideways ya. Nanti saya sambung kenapa sideways, sampai kapan market sideways, sampai kapan market running, itu bisa dilihat daripada pergerakan harga estafet di dalam sebuah periode. Pergerakan laju harga secara periodik ya. Periodik itulah penentu harga yang sebenarnya. Dalam kurun waktu tertentu market itu akan bergerak ke sini. Kapan startnya itu nanti kita bisa menyimpulkan, kita bisa menganalisa ke hari berapa, di hari berapa market akan running, di jam berapa market itu akan running, seperti itu. Secara periodik harga itu akan bergerak secara periodik menuju time frame besar continue ya, dari H1, H4, D1 ke atas ya, secara periodik. Awal bulan, awal minggu itu market akan sideways ya. Kalau awal bulan kita hanya awal minggu ya, awal pekan kita hanya menyimpulkan di H4 bagaimana market seminggu ke depan akan bergerak ya. Kalau setiap hari kita melihat di H1 adalah sebagai level entry ya, H4 untuk melihat pergerakan satu minggu. Lalu di awal bulan begini kita menunggu yang namanya satu minggu terbentuk. Disitulah kita bisa menyimpulkan satu bulan ke depan ya. Secara kontinu rally estafet harga secara periodik. Namun saya akan membahas swing to swing dulu ya. Ini untuk cocok untuk scalper dan sebagainya. Kita menunggu di level-level entry. Level entry kembali H1. Bila dia naik punya rintangan di swing H1 ya, ada OP1, OP2 ya. Lagi di daily-nya juga kita sudah menentukan tahu di mana level entry kembali untuk naik. Ya. Ini di mana level entry-nya ya. Ini. Tandai level entry kembali untuk dia terbang lagi ke TP1 ya. TP1 di situ. Karena seller yang ini sudah selesai di break oleh harga high-nya ya, disentuh dia jatuh resistennya, supply-nya, lalu dia yang menyentuh tersebut sudah mempunyai power kembali untuk lanjut, yaitu ditandai dengan swing yang terbentuk, mempunyai level entry kembali ya, dan posisi harga berada di atas MA semua atau MACD sudah berada di atas level 0. Lalu kita masuknya adalah di H1, di mana kita mencari momen H1 break up atau bergerak di atas MA kembali, selaras dengan H1. Kalau toh ini turun, dia akan mencari level entry, yaitu di posisi entry daily OP1, OP2 ya, 2338, di mana di sini ada area ini ya, area koreksi atau base area demand area. Ini area base ya, yang OP1, yang OP2 adalah area demand. Jadi besar kemungkinan dalam jangka pendek ini gold masih bisa turun dalam minggu ini ya. Lalu kita melihat di H1 swing break-nya ini ya. Swing break-nya kita H1-nya, D1-nya masuk ke H1 ya. Di mana setiap swing yang break, swing kita berbicara swing ya, dia mempunyai kekuatan sampai level 161 ya, 161 down ya, 261 swing 261 kita lihat. Ya, 1908. Lalu apakah di sini level entry daily? Bisa jadi disitulah area demand ya, area demand, karena di daily tadi tadi ya level entry ya Allah pasti sulit. Kalau pending order di situ ya, pending order di situ. Oh, di low-nya ya, di OP2 ya, di area sini lah, area meliputi ya, area. Nah, di situ kita kemungkinan maksimality kalau ada penurunan ya.
maximality kalau ada penurunan. Namun di time frame besar 1908 adalah Fibo 261 atau resisten kedua Fibonacci, di mana di situ mempunyai peranan yang sangat besar sekali bila dalam beberapa hari atau beberapa waktu market tersebut false break untuk turun lagi, maka kita bisa berani nge-buy. Kalau nge-buy sekarang SL-nya di bawah 1855 ya. SL-nya kalau jangka panjangnya ya 1855 itu di area kata supportnya ya. Kalau nge-buy sekarang. Tapi kalau kita mau nge-buy lebih baik kita menunggu dia menyentuh level entry kembali di daily 1894, 1879. Disitulah level-level entry atau di maximality pergerakan H1 di 1873 atau level 2 level TP2 di swing seller semalam ya. Satu seller buyer yang terakhir kemarin ya. Disitulah. Itulah gambaran bagaimana kita menganalisa sebuah laju harga. Jadi ikuti alur harga time frame daily, time frame besar, maka profit yang kita dapat panjang. Tapi kalau kita mengambil sebuah momen penurunan, profitnya cukup TP1 atau TP2, di mana kita mengambil sebuah harga penentu, di situ diukur dengan Fibonacci TP1, TP2, dun, selesai ya. Karena sifatnya koreksi bukan tren. Kalau tren silahkan ngambil TP1, TP2 full, nggak apa-apa ya. Market koreksi cukup TP1, TP2 pendek-pendek saja. Semalam saya di TP2 ya. Di TP2 daripada period sesi Asia ya, period H1 TP2 dun ya. Semoga bisa menjadi pandangan kita semua sebagai landasan dasar menganalisa, biar kita tidak gugup di mana kita entry, di mana kita out ya. Kita dengan Fibonacci bisa. Ke depan saya akan ulas secara rinci lagi bagaimana penggunaan Fibonacci, bagaimana harga bergerak dalam kurun waktu tertentu, di mana level entry akan saya buatkan ya. Ini sebagai gambaran saja menganalisa pergerakan tren besar secara swing, pergerakan swing ya, breakout swing dan lain sebagainya. Terima kasih.